Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yeprida, peserta PPG Jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511180. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah kelas 10 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 6 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelum kita memulai pelajaran ya, kita berdoa dulu ya. Supaya belajar kita santai, belajar kita itu lancar ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Umi mau mengabsen kalian dulu ya. Siapa sih yang tidak hadir hari ini? Kelas 10-2. Abdul Aziz hadir. Abi Rizki, Adelia, Adinda, Fanya, Jivana. Alhamdulillah ya, berarti ada berapa tadi yang tidak berangkat? Ada 3 ya, yang tidak berangkat temanmu. Karena ada yang sakit, ya ada yang dispen, ada yang izin. Nah, baiklah anak-anak ya, untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya, kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Tapi sebelumnya menjauhi pergaulan bebas. Nah, sekarang kita dalam menjauhi pergaulan bebas, Umi ulangi dulu ya. Umi ulangi dulu menjauhi pergaulan bebas. Apa saja, bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas? Iya. Yang pertama itu menguatkan iman dan takwa. Iya. Terus yang kedua memilih teman yang baik. Yang ketiga menjaga pandangan. Betul. Yang keempat menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Betul. Yang kelima menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam segera menikah jika sudah mampu. Jadi dia tuh maksud jika menikah sudah mampu tuh karena menghindari pergaulan bebas ini, Umi, menghindari pergaulan bebas itu kayak zina. Kan kalau anak sekarang tuh kebanyakan yang ini. Betul. Plus untuk temennya si Jelita. Pinter ya, berarti masih ingat ya dengan materi yang lalu. Masih ingat. Nah, sekarang kita masuk ya pada pembelajaran kita menjauhi pergaulan bebas
dan menghindari perbuatan zina. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Tindakan atau yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga rusaknya citra pribadi atau lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. betul. Ya. Jadi tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi pengertian pergaulan bebas itu kita harus bisa membatasi aturan-aturan pada kehidupan kita ya. Kita harus menjaga jangan sampai norma atau kehormatan kita itu hilang ya, hilang. Terus yang selanjutnya contoh atau bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita, yaitu ada seks bebas. Seks bebas itu adalah perilaku keji yang dilarang oleh agama. Nah, yang dilarang oleh agama itu kita lihat pada surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatun wa sa'a sabila. Ya, sesungguhnya apa? Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya Allah melarang kita untuk melakukan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Coba Jelita dibaca dulu Jelita ini. Ini surat Al-Isra-nya. Zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Coba si ini Husen, baca Sen. Nah, sekarang sampai di sini paham belum? Ditulis soalnya ya. Maaf. Apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya ya, masing-masing contohnya. Ya, itu kelompok 1. Ya. Sudah? Kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, tulis ini Jelita. Sebuah larangan biasanya dilatar belakangi adanya kekhawatiran. Begitupun dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang. Ya, ya tulis dulu ya. Ya. Ah, udah belum? Ya. Ya. Udah kuat. Bener ya, Mi? Bener kan? Ya, bener, bagus. Nah, sekarang kalau sudah, coba kalian presentasikan jawaban kalian di depan. Yuk, kelompok 1 maju. Apa tuh? Jangan nanti. Hadir semua kelompok 1 ini ya. Nah iya, rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kelompok 1 ya, pertanyaannya apa tadi? Nah, itu tadi ya presentasi dari teman-temanmu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Semuanya jawabannya bagus-bagus semua ya. Pas-pas semua, pinter-pinter semua ya dalam menjawab pertanyaan dari Umi ya. Jadi kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kita ambil kesimpulan bahwa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan kita dengan begitu sangat penting dalam langkah kita ya untuk menjaga harkat dan martabat kita, dan juga merupakan harkat dan martabat kita dan moral kita ya. Dengan begitu kita menjaga dengan kita menjaga pergaulan ya, dan dengan kita mematuhi aturan agama, maka kita akan dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak kehidupan kita ke depannya. Dengan begitu kita akan bisa mengangkat derajat diri kita sendiri dan menjaga kehormatan keluarga dan menjaga keluarga masyarakat. Nah, jadi harus kita jaga. Nah, kita akan melindungi kehormatan kita, moral kita itu akan terjaga. Sekarang refleksi ya. Refleksi. Yang pertama ya, ini refleksi. Apa yang bisa kita pelajari dari pembahasan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini? Ada yang bisa menjawab? Apa yang bisa kita pelajari dari pembahasan pergaulan bebas dan perbuatan ini? Anak laki-laki? Dari pembelajaran pergaulan bebas, kita bisa mempelajari bahwa penting untuk menjaga moral, mengikuti nilai agama, dan memahami batasan dalam pergaulan. Pergaulan bebas bisa membawa dampak negatif seperti rusaknya masa depan, banyak penyakit, dan masalah sosial. Oleh karena itu, perlunya pendidikan yang baik, lingkungan yang sehat, dan tanggung jawab pribadi yang mencegah hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Betul, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Delisa. Baiklah, karena waktunya itu sudah siang, maka udah sore, lebih kurangnya Umi mohon maaf ya kalau ada kata-kata Umi yang tidak berkenan ya. Umi mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.